Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, suatu ketika Siti Fatimah bertanya kepada Rasulullah, siapakah perempuan yang kelak pertama kali masuk surga? Dan Rasulullah menjawab, dia adalah seorang wanita yang bernama Muti'ah. Siti Fatimah terkejut, ternyata bukan dirinya seperti yang dibayangkannya. Mengapa justru orang lain, padahal dia adalah putri Rasulullah sendiri? Maka timbullah keinginan Fatimah untuk mengetahui siapakah gerangan perempuan itu, dan apakah yang telah diperbuatnya hingga dia mendapat kehormatan yang begitu tinggi. Setelah meminta izin kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah berangkat mencari rumah kediaman Muti'ah. Putranya yang masih kecil yang bernama Hasan diajak ikut serta. Ketika tiba di rumah Muti'ah, Siti Fatimah mengetuk pintu seraya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terdengar jawaban yang lemah lembut dari dalam rumah. Suaranya cerah dan merdu. Waalaikumsalam, siapa di luar? Dan Fatimah kembali berkata, saya Fatimah, putri Rasulullah. Alhamdulillah, alangkah bahagia saya hari ini Fatimah, putri Rasulullah, sudi berkunjung ke gubuk saya. Terdengar kembali jawaban dari dalam. Suara itu terdengar ceria dan semakin mendekat ke pintu. Sendirian Fatimah? Tanya seorang perempuan sebaya dengan Fatimah, yaitu Muti'ah, seraya membukakan pintu untuk Fatimah. Aku ditemani Hasan, jawab Fatimah. Kemudian Muti'ah berkata lagi, aduh maaf ya, saya belum dapat izin dari suami saya untuk menerima tamu laki-laki. Lalu kemudian Fatimah kembali berkata, tapi Hasan kan masih kecil. Muti'ah menjawab dengan menyesal, meskipun kecil, Hasan adalah seorang laki-laki. Besok saja Anda datang lagi ya, saya akan minta izin dulu kepada suami saya. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, Fatimah pamit dan kembali pulang. Besoknya, Fatimah datang lagi ke rumah Muti'ah. Kali ini ia ditemani dengan Hasan dan Husain. Bertiga mereka mendatangi rumah Muti'ah. Setelah memberi salam dan dijawab dengan gembira, masih dari dalam rumah Muti'ah bertanya, kamu masih ditemani oleh Hasan Fatimah? Suami saya sudah memberi izin. Lalu kemudian Fatimah menjawab, saya juga bersama Hasan dan Husain. Lalu Muti'ah menjawab, waduh, kenapa kemarin tidak bilang? Yang dapat izin cuma Hasan dan Husain belum. Terpaksa saya tidak bisa menerimanya juga. Dengan perasaan sangat menyesal, Muti'ah kali ini juga menolak. Hari ini Fatimah gagal lagi untuk bertemu dengan Muti'ah, dan keesokan harinya Fatimah kembali lagi. Mereka disambut baik oleh perempuan itu di rumahnya. Keadaan rumah Muti'ah sangat sederhana. Tak ada satupun perabot mewah yang menghiasi rumah itu. Namun semuanya teratur rapi. Tempat tidur yang terbuat dengan kasar juga terlihat bersih. Alasnya yang putih dan baru dicuci. Bau dalam ruangan itu harum dan sangat segar, membuat semua orang betah tinggal di rumah. Fatimah sangat kagum melihat suasana yang sangat menyenangkan itu, sehingga Hasan dan Husain yang biasanya tak betah tinggal berada di rumah orang, kali ini nampak asyik bermain-main. Sambil mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu, Muti'ah berkata kepada Fatimah, maaf ya, saya tak bisa menemani Fatimah duduk dengan tenang, sebab saya harus menyiapkan makan untuk suami saya. Mendekati tengah hari, masakan itu sudah siap semuanya. Kemudian ditaruh di nampan. Muti'ah mengambil cambuk yang juga ditaruh di atas nampan. Fatimah bertanya kepada Muti'ah, suamimu bekerja di mana? Di ladang, jawab Muti'ah. Penggembala? Bukan, dia bercocok tanam. Tapi mengapa kau bawakan cambuk? Oh, itu, sahut Muti'ah dengan tersenyum. Cambuk itu kusediakan untuk keperluan lain.
Maksudnya, kalau suami saya sedang makan, lalu kutanyakan apakah masakan saya cocok atau tidak. Kalau dia mengatakan cocok, maka tak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau dia bilang tidak cocok, cambuk itu akan saya berikan kepadanya, agar punggung saya dicambuknya, sebab berarti saya tidak bisa melayani suami dan menyenangkan hatinya. Fatimah bertanya dengan keheranan, apakah itu kehendak suamimu? Lalu Muti'ah menjawab, oh tidak, suami saya adalah seorang penuh dengan kasih sayang. Ini semua adalah kehendakku sendiri, agar aku jangan sampai menjadi istri yang durhaka kepada suami. Mendengar penjelasan itu, Fatimah menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian ia meminta diri untuk pamit pulang. Dalam perjalanan pulang, Fatimah berkata dalam hati, pantas kalau Muti'ah kelak menjadi seorang perempuan yang pertama kali masuk surga. Dia sangat berbakti kepada suami dengan tulus. Perilaku kesetiaan semacam itu bukanlah lambang perbudakan wanita oleh kaum lelaki, tapi merupakan cermin bagi citra ketulusan dan pengorbanan kaum wanita yang harus dihargai dengan perilaku yang sama. Namun tak hanya itu, saat sedang berada di rumah Muti'ah tadi, ada benda semacam kipas dan kain kecil. Fatimah bertanya untuk apa benda itu. Lalu Muti'ah bercerita, engkau tahu Fatimah, suamiku seorang pekerja keras memeras keringat dari hari ke hari. Aku sangat sayang dan hormat kepadanya. Begitu kulihat ia pulang kerja, cepat-cepat kusambut kedatangannya. Kubuka bajunya, kulap tubuhnya dengan kain kecil ini hingga kering keringatnya. Ia pun berbaring di tempat tidur melepas lelah. Lalu aku kipasi beliau hingga lelahnya hilang atau tertidur pulas. Sungguh mulia Siti Muti'ah, wanita yang taat kepada suaminya. Maka tidaklah salah jika dia wanita pertama yang masuk surga. Masya Allah, Allahu a'lam bishawab. Sesungguhnya hanya Allah yang maha tahu.